Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu Rahayu. Sahabat religi dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin, amin. Kali ini kita bertemu lagi di ruang podcast Kemenak Kota Kediri. Tempatnya ngobrol, diskusi, dan berbagi informasi dan berita-berita terkini. Nah, kali ini masih bersama saya, Khairul Anwar, host yang akan menemani sahabat religi semuanya sampai nanti podcast ini selesai. Nah, sahabat religi dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu kemarin Kota Kediri, tepatnya dari PKK, itu mengadakan sebuah lomba di mana lomba itu berkaitan dengan cipta desain seragam batik khas PKK. Nah, dalam lomba itu yang sudah selesai dimulai dari tanggal 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2026 telah menghadirkan pemenang. Dan saat ini ruang podcast Kemenak Kota Kediri menghadirkan dua orang pemenang yang kemarin baru saja merasakan bagaimana perjuangannya untuk bisa mendapatkan sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, pencapaian yang tidak semua orang bisa dapatkan. Nah, siapa sosok dua pemenang yang kita hadirkan pada podcast hari ini? Yaitu, nah ternyata ini sekedar disclaimer bocorannya, ternyata ini dua pemenang yang kita hadirkan ternyata dari tempat yang sama, dari satker yang sama, yaitu dari MAN 1 Kota Kediri. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan sosok para pemenang ini. Yang pertama ada Kak Beril. Nah, ini Kak Beril. Kak Beril, siapa? Sahabat religi. Nah, Kak Beril. Dan yang kedua ada Kak Elok. Nah, ini dua pemenang yang nanti kita akan kupas-kupas bagaimana lika-liku perjuangan mereka dari awal proses sampai kemudian mereka bisa menjadi pemenang. Dan sekedar informasi untuk sahabat religi, mereka adalah pemenang juara 1 dan juga juara 2. Benar ya? Dan jadi juara 1 dan juara 2 dari lomba tersebut itu dimenangkan oleh MAN 1 Kota Kediri, betul ya? Oke. Sekarang kita kenalan dulu. Yang pertama dengan Kak Beril. Nah, Kak Beril, nama lengkapnya siapa? Beril Icon Araria. Oke, panggilannya Beril. Beril. Kelas berapa, Kak Beril? Kelas 10. Kelas 10. Nah, apa itu rumahnya mana ini Kak Beril, biar siapa tahu nanti sahabat religi ada yang pengen belajar main ke rumah gitu. Bandar Kidul. Oh, Bandar Kidul. Oke. Juara berapa kemarin? 1. Juara 1. Oke, luar biasa. Aplaus dulu. Juara 1. Masih muda kelas. Berarti kalau kelas 10 ini kelas 1 MAN 1 ya? Iya. Kelas baru. Dan sekarang sudah naik. Oh ya, ini kan kenaikan kelas ya. Sekarang sudah naik ke kelas 11. Kemudian yang kedua ada Kak Elok. Nah, ini nama lengkapnya siapa? Nama saya Elok Putri Wahyuni, biasa dipanggil Elok. Oke, lah ini Kak Elok ini posisinya seperti apa di MAN 1? Saya sebagai laboran keterampilan kria tekstil. Oke, laboran. Jadi tugasnya apa? Jadi menyiapkan bahan alat buat praktek anak-anak. Oh gitu. Bisa dijelaskan nggak di MAN 1 ini apakah membatik ini sebuah ekstrakurikuler atau kelas tambahan atau gimana? Jadi itu keterampilan itu seperti pelajaran tambahan. Jadi anak-anak punya pilihan, bisa pilih tata busana, tata rias, tata boga, dan lain-lainnya. Oh gitu, kayak seperti jurusan Iya, di jurusan. SMK gitu ya. Oh ini sahabat religi, mungkin di antara sahabat religi juga ada yang baru tahu ya kalau ternyata Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Kota Kediri itu selain ada pelajaran-pelajaran keagamaan, sekarang juga ada Plus keterampilan. plus keterampilan. Nah, kayak SMK gitu ya, luar biasa ini terobosan untuk MAN 1 Kota Kediri. Nah,
Sebelum kita nanti mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, sebelumnya saya ucapkan selamat sudah menjadi pemenang juara 1 dan juara 2. Makasih. Oke. Perasaannya bagaimana? Ini untuk Mas Beril. Mas Beril, ketika kemarin itu baru mengetahui pengumuman bahwa Mas Beril telah menjadi pemenang juara 1. Tahunya dari mana itu? Ya, Pemenang. dari Instagram. Oh, dari Instagram. Instagramnya PKK. Oh, dari Instagramnya PKK. Memantau terus itu Instagramnya atau ada yang ngasih tahu? Mantap terus kayaknya. Mantap. Mantau terus. Itu masih ingat nggak? Apa itu melihatnya itu hari apa, tanggal berapa, dan saat lagi apa? Senin. Senin. Pas posisi lagi apa? Istiqosah. Oh, istighosah di mana, di sekolah? Jalan Oh itu ya, waktu itu doa bersama awal tahun itu ya, awal tahun Hijriah itu. Oh, jadi waktu berdoa itu sambil berdoa gitu, ya Allah, saya ingin juara. Terus lihat Instagram juara beneran ya. Berarti sore hari itu ya. Itu alhamdulillah. Kalau untuk Kak Elok juga apakah sama, tahu pengumumannya juga waktu bareng gitu? Saya tahunya dia WA dulu, Pak. Oh gitu. Anan. Iya. Kak Elok, lihat itu Instagramnya kita juara menang. Seperti itu. Iya. Terus ekspresinya ketika di WA sama Kak Beril itu bagaimana? Oh, atau wah, Ya seneng senang. Kan posisinya, kalau Kak Elok posisinya di mana? Apakah ikut? di rumah. Oh, di rumah. Kalau Kak Beril tadi posisi di apa itu ikut istighosah, kemudian Kak Elok di rumah. Senengnya itu seneng banget atau seneng ya gitu. Nah, biasa ini juara atau gimana? Ya seneng banget. Seneng banget. Ini baru pertama kali juara atau sebelumnya sudah pernah? Dulu ada lomba 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Ya desain batik, tapi Iya. saya harapan 1, belum juara. Oh, belum juara. Hmm. Harapan 1. Ya, Berarti ini sudah berapa kali ikut lomba batik seperti ini? 2 kali ini. 2 kali. Yang dulu 6 tahun yang lalu itu harapan. Terus yang sekarang juara 2. Luar biasa. Kalau untuk Kak Beril pertama kali waktu istighosah, kemudian tahu pengumuman di IG itu menang, bagaimana? Ya seneng. Senengnya apakah jawil temennya sebelahnya, aku menang. Aku menang juara atau gimana? Seneng banget. Soalnya nggak percaya kalau misalnya saya menang sampai juara 1. Sampai apa itu sampai nggak percaya ini beneran aku menang nggak? Nah, sempat ngecek lagi ya, ini nama aku beneran nggak ini? Memastikan. Ngecek. Oh, sempat ngecek juga. Kemudian, nah, waktu akhirnya apa tuh, wah ini beneran ini namaku, aku juara 1. Selain ngasih tahu Kak Elo, apakah juga keluarga dikasih tahu? Iya, Iya. Siapa yang pertama kali dikasih tahu? ibu. Oh, ibu. Terus ibu waktu tahu kamu juara 1 bagaimana rasanya ibu? Senang. Senang. Terus apa itu eh, ada pesan-pesan saat itu dari ibu atau saat itu lewat WA atau telepon? Eh, lewat WA. Lewat WA. Ada pesan-pesan dari ibu, aku Kak Beril selamat, atau kemudian ada wejangan-wejangan tambahan apa? Selamat untuk kemenangannya. Sering-sering ibadah. Oh, sering-sering ibadah, luar biasa. Ini ya, ini sosok ibu yang luar biasa. Jadi selalu mengingatkan untuk apa itu, ini kemenangan ini bukan hanya usahamu sendiri, tapi di situ ada peran dari Yang Maha Kuasa, peran dari Tuhan untuk mengingatkan terus ibadah ya. Iya. Luar biasa. Untuk diketahui, biar ini sahabat dari juga tahu. Ini apa itu, untuk lomba batiknya ini, lomba apa itu PKK, sebelumnya sudah tahu belum apa itu ini tingkatnya apa? Apakah ini tingkat kecamatan atau ini tingkat apa? Sudah tahu belum? Tingkat kota. Tingkat kota ya. Iya. Jadi sudah tahu bahwa ini lomba ini yang adakan PKK tingkat kota. Iya. Dan tahu ada berapa saat itu yang mengikuti lomba? Kurang tahu ya. Iya. Jadi ikut saja gitu. Ikut. Prosesnya ketika
ada apa itu pengumuman itu kemudian nyetor desain gitu ya? Iya. Nyetor desain kemudian nyetornya di mana? Apakah lewat IG juga atau Kalau daftar lomba sama pengumpulan itu lewat online. iya? Tapi bukti Mm-mm. buat gambarnya itu diserahkan ke kantor PKK. Oh gitu. Iya. Berarti daftarnya lewat online, Iya. tapi untuk bukti apa itu gambarnya itu diserahkan dalam bentuk apa? Buktinya apakah kain yang dibatik atau Masih kertas, masih oh desain masih kertas, masih desain kertas gitu Iya. ya? Oke. Nah, apakah kemarin juga untuk lombanya daftarnya bareng atau sendiri-sendiri sama ini kan satu sekolah ya? Iya. Ayo daftar bareng atau sendiri-sendiri? Saya duluan. Oh, Kak Elok duluan, Iya. kemudian Kak Beril menyusul. Nah, setelah kemudian daftar dan kemudian dinyatakan lolos administrasi untuk meneruskan ikut lomba itu. Nah, untuk proses pengerjaannya ini apakah dikerjakan bersama-sama atau sendiri-sendiri di sekolah atau di rumah? Sendiri-sendiri, tapi kalau saya itu sebagian dikerjakan di sekolah. Oh, dilanjut di sekolah. Berarti ada yang dikerjakan di rumah, ada yang dikerjakan di sekolah juga. Iya. Nah, Kak Elok sama? Apakah di rumah juga? Di rumah. Oh, di rumah. Di sekolah enggak? Enggak. Jadi apa itu dikerjakan di rumah Iya. sampai selesai. Nah, butuh waktu berapa lama itu untuk bisa selesai itu dari proses ide kemudian sampai selesai di kertas itu yang kemudian dikumpulkan ke panitia. Kisaran 10 harian lah. 10 harian. Hmm. Kalau Kak Beril 10 harian. 10 harian juga. Iya. Oh, kan ini sudah menang ya. Jadi proses kemarin itu apakah ada kendala waktu proses kreativitas, proses mencari ide sampai kemudian dituangkan ke ini, ke media atau kertas itu? Ada kendala atau kesusahan? Jadi, Kalau dari Beril, Kak Beril, nggak ada. Nggak ada. kemarin Hmm. motifnya itu punya Beril itu kayak kebesaran. Jadi saya suruh agak ngecilin buat kudanya. Oh gitu. Iya. Di situnya ya. Iya. Oh berarti kemarin Kak Elo sama Kak Beril itu sempat ini karena satu sekolah ya sempat apa tuh saling ngasih masukan itu ya Iya. terkait hasil karyanya itu. Terus sempat berganti-ganti tema atau ide nggak? Kalau Beril enggak kayaknya. Kalau saya ya. Oh ya kalau Beril nggak ada ganti-ganti Nggak ada. nggak ada. Jadi waktu sebelumnya itu ketika kalau Beril ini apa temanya kemarin apa? Temanya Wijaya Bumi Kadiri. Wijaya Bumi Kadiri. Nah, dapat kata-kata itu Wijaya Bumi Kadiri itu inspirasinya dari apa? Apakah muncul tiba-tiba lewat mimpi atau gimana? Muncul tiba-tiba Muncul tiba-tiba saat apa itu? Saat pengerjaan. sangat banget. Jadi awal itu coba coret-coret dulu, kemudian sambil membayangkan itu ya Iya. idenya, baru kemudian muncul itu. Iya. Dan langsung ini aja, nggak tak rubah-rubah lagi. Atau ada sempat kepikir untuk ini beneran nggak sih? Aku yakin sama tema ini atau tak rubah ya? Ada keraguan kayak gitu nggak? Awalnya kurang yakin. Awalnya kurang yakin. Iya banyak opsi apa nama atau kemarin. Mm-mm. Terus tanya ke saya, Mbak kalau gini gimana? Kok kurang ya? No. Ganti lagi. Oh Ganti lagi. gitu. Iya. Jadi kemarin itu luar biasa ya kolaborasi dan kok ya pas kemudian juaranya itu jadi 1 juara 2 luar biasa. Berarti kemarin itu saling ngasih masukan ternyata dengan kerjasama itu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Soalnya juga satu sekolah juga ya, jadinya mudah untuk itu Konsultasi. konsultasinya itu luar biasa. Kalau Kak Elo kemarin temanya apa? Kalau saya kemarin Gantari Loka. Gantari Loka. Jadi Gantari itu kan menyinari atau bersinar. Kalau Loka itu tempat, jadi pengennya itu Kediri jadi tempat yang bersinar dan menyinari masyarakatnya. Oh gitu, luar biasa ya. Inspirasinya itu di Bali itu filosofinya itu bagaimana ini bisa menyinari. Mudah-mudahan ya nanti bisa menyinari. Kalau dipakai itu nanti akan jadi seragam akan menyinari itu. Nah, tadi disebutkan Kak Elo itu sempat ada ketidakyakinan untuk berganti-ganti tema. Itu gimana? Seperti itu. Jadi kemarin sudah sempat gambar, tapi dikonsultasikan ke guru saya, ke Pak Rifai, katanya kurang gimana gitu. Jadi diganti lagi.
Di mananya itu digantinya? Di awalnya nggak ada logo Kedirinya. Oh, awalnya nggak ada logo Iya, Kedirinya. terus disuruh kasih logo Kediri. Oh gitu. Iya, Nah, berarti ada berapa kali apa itu pergantian apa itu ganti tema itu, perubahan itu. satu kali itu. Oh, satu kali aja. Dan ketika ada masukan untuk memasukkan logo itu yakin ya? Yakin. Iya. Oke. Apa itu kemudian eh kendalanya selama 10 hari itu ada nggak kendala dari proses apa itu mungkin waktu ngerjakan itu tiba-tiba lampu mati kemudian apa itu berhenti lama atau waktu mengerjakan itu eh kehabisan kertas atau gimana? Ada nggak kendala-kendala teknis itu? Apa ya? Mungkin alat sama bahannya itu. Oh gitu, gimana bisa diceritakan Kan itu? saya pewarnanya itu kan Mm-mm. hilang nggak ada. Jadi Nah, saya pinjam ke oh gitu. Apa itu bisa hilang iya kan sudah lama pewarnaan? nggak kepake. Oh alah, Iya. berarti kemarin itu mencoba mengulang-ulang lagi apa itu hobi untuk membatik itu. Apakah memang hobinya itu Kak Ella itu membatik atau gimana? Dia suka gambar saja. Oh suka gambar. Terus ada keterampilan juga. Mm-mm. Terus kerja di batik juga. Oh Iya. di batik. Iya. Jadi selain di Man Satu juga kerja di batik juga. Iya, sambil Oh di itu. nuansa batik itu. Hmm, dari situ memang sudah ada apa ya, ada passion Iya. membatik itu. Pantesan kemudian ketika Iya. ada pengumuman lomba itu langsung ini harus ikut ini. Kalau Kak Beril ada nggak apa itu kendala-kendalanya saat proses itu? Hmm, kayaknya enggak. Nggak ada sama sekali. Jadi lancar saja itu sampai selesainya mendesain batik itu. Kendalanya waktunya Terlalu kurang, mepet. terlalu mepet. Iya, soalnya medianya besar. Oh gitu. Iya. Mepetnya itu seperti apa? Antara waktu dan harusnya itu bisa dikerjakan berapa lama, kemudian kalian ternyata bisa sesuai dengan target. Seharusnya ya sebulan. Sebulan ya? Soalnya ini kan juga ada ujian akhir. Oh iya, Nah, wah itu ya ternyata iya. berbenturan sama ada ujian-ujian juga ya. Hmm. Jadi sela-sela ujian, kemudian mengikuti lomba juga. Hmm. Oh, itu berat itu. Tapi gimana bisa melewati itu, Kak Feril? Sebagian juga buat pembelajaran, buat ujian nanti, dan sebagiannya kalau ada waktu luang ya dilanjut. Gitu. Berarti kayaknya ini benar-benar manajemen waktunya diatur beneran ya. Antara belajar, ujian, sama ini menyelesaikan desain untuk lomba ini. Dan akhirnya sekarang bisa mendapatkan hasilnya. Menjadi juara satu. Ini apa itu ibarat usaha tidak mengkhianati hasil ini. Nah, apa itu bisa diceritakan nggak untuk sahabat religi ini? Apa itu filosofi di balik tema yang diambil itu. Nah, bisa ditunjukkan juga ini tadi eh, nggak sempat dibawa ya anunya itu apa itu gambar batiknya itu. Bisa ditunjukkan. Nah, filosofinya itu kenapa dipilih warna ini, kemudian kenapa kok dipilih bentuk ini, biar nanti sahabat religi paham. Karena bisa jadi karena dengar-dengar ini nanti kan akan pemenang akan jadi seragam apa itu seragam resmi khas PKK ya. Iya. Mudah-mudahan itu nanti juga jadi seragam resmi khas instansi di Kota Kediri itu. Kalau itu terjadi bagaimana perasaan Kak Elak sama Kak Beril? Senang. Senang tapi juga bingung ya. Bingung apa? Kan bahan-bahan sekarang naik juga kan, Pak. Wah, Jadi bahan-bahan batik juga ikut naik. oh gitu. Nah itu kalau nanti di cover oh nggak usah nganu pikirkan itu cuma ditanggung nanti dapat royalti aja. Itu bagaimana kalau kayak ada yang kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Oh enggak apa-apa, seneng tapi ya Senang. kalau itu nanti bermanfaat akan jadi pakaian khas atau batik khas instansi Kota Kediri. Ini adalah apa itu gambar batik yang kemarin menjadi pemenang. Nah sekarang kita tanya-tanya kepada Kak Beril. Nah di balik proses desain ini, nah Kak Beril ada apa itu filosofi apa? Kenapa kok dipilih warna kuning ini?
karena menyimbolkan semangat dan optimis dan kreativitas. Kalau ini kan kota Kediri ya Kak Beril. Ya, Apakah juga ada sempat ingat-ingat karena Kediri itu khas dengan tumpangnya juga? Apakah ada gambaran itu juga? iya, Oh, berarti apa itu desain ini benar-benar ini sudah apa itu melambangkan jati diri kota Kediri. Apa yang bisa diambil dari kekhasan kota Kediri kemudian dituangkan dalam bentuk desain ini ya, Kak Beril. Oke, luar biasa. Nah, sahabat religi, ini ternyata di balik ini nanti kalau akan jadi apa itu batik resmi seragam instansi ini, jadi kita paham, oh seperti ini, apa itu filosofinya kenapa kok dipilih warna kuning. Kak Elo, yang kalau tadi sudah dari Kak Beril, nah ini untuk Kak Elo pemenang juara 2. Ini bisa dijelaskan kenapa kok ngambil warna ungu? Karena warna ungu itu melambangkan kejayaan. Iya ya, ini warna khas kota Kediri ya. Kemudian, nah ini di bawahnya itu kayak ada air-air itu seperti apa itu? Jadi ini air Hmm. Sungai Berantas. Mm-mm. Terus di atasnya ada Bukit Mas Kumambang. Oh ya, oh ini hampir semuanya ini khas-khas Iya, diambil dari khas kota Kediri ya. iya ada Gua Sewa Mangkleng juga, Hmm. Masjid Agung juga ada. Oh gitu, Iya. luar biasa. Pantesan ya, ini jadi pemenang karena apa itu filosofinya itu luar biasa yang diambil dari kekhasan kota Kediri. Karena ini kan mudah-mudahan kalau di lombanya itu nanti akan jadi batik khas PKK Kota Kediri ya. Iya, yang juara Makanya 1. yang juara 1 ya. Iya. Ya mudah-mudahan ini nanti apa itu inspirasi ini apa yang sudah Pak Elo dan Kak Beril tadi juga sudah tuangkan dalam bentuk apa itu dalam bentuk media itu kemudian bisa menjadi juara. Ini bisa menginspirasi sahabat religi dimanapun berada bahwa ternyata kota Kediri ini kita jadi paham ya Iya. tentang apa itu identitas kota kita sendiri. Kota Kediri di situ ada apa itu Bukit Mas Kumambang, kemudian ada Gua Solo Mangkleng, kemudian ada Masjid Agung, Masjid Agung. Sungai Berantas, Bahkan warna ungu itu saya juga baru tahu kalau ternyata melambangkan apa tadi kayak kejayaan. kejayaan. Oke, luar biasa. Itu tadi sahabat religi penjelasan dari Kak Elo dan Kak Beril yang luar biasa. Kita jadi nambah pengetahuan dan wawasan. Oke, terima kasih Kak Elo. Nah, ini saya ambil lagi dan kita bisa melanjutkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan podcast kita pada hari ini. Nah, Kak Beril dan Kak Elo, apa itu? Ini coba saya tanya. Menurut kakak-kakak berdua ini, apa yang membuat bahwa desainnya kalian itu akhirnya bisa apa itu menarik atau bisa membuat para juri itu terpikat akhirnya memilih bahwa desain kalian itu akhirnya menjadi pemenang. Kira-kira kalau dari Kak Beril yang juara 1 ini, apa yang membuat karena terpikat? ornamen dari kuda lumping, Mm-mm. sambal tumpang, Iya. dan Gua Solo Mangkleng. Itu ya. Iya. Itu yang kamu yakin bahwa ketika apa itu saya memasukkan unsur ini juri pasti akan terpikat. Iya. Itu ya. Oke, kalau dari Kak Elo. Mungkin dari ornamennya ya, mungkin ada Sungai Berantas, ada logo Kediri juga, Mm-mm. terus sama filosofinya juga. Oh, itu jadi kekuatan filosofi dan kekuatan apa itu pengambilan angle ciri khas kota Kediri diangkat dalam bentuk desain batik itu yang kemudian ini saya yakin para juri pasti akan terpikat ini. Oke, luar biasa. Plus ini untuk para pemenang juara kita yang luar biasa. Nah, sekarang apa itu untuk kakak-kakak ini yang kita anggap ini adalah apa itu luar biasa, sosok masih muda, menginspirasi, penuh karya dan prestasi. Setelah menang lomba ini, next stepnya, langkah kedepannya itu apa setelah ini? Ada gambaran nggak nanti kedepannya aku sudah menang lomba desain batik ini, terus nanti kedepannya seperti apa? Sudah ada gambaran, Kak Ferit? Mau bikin desain lagi. Mau bikin desain lagi. Jadi ini nggak cukup berhenti ya. Justru ini Iya. jadi pemacu untuk wah aku harus sering-sering buat desain gitu. Iya. Untuk Kak Beru memang passionnya itu di gambar gitu ya. Iya. Khusus batik atau semua gambar? Semua. Semua gambar.
luar biasa. Mudah-mudahan nanti terus berkembang. Bisa jadi desain kalau di desain busana itu ya. Kalau jadi mudah-mudahan bukan hanya dari Kota Kediri tapi mudah-mudahan mendunia juga nanti desainnya. Amin, amin. Karena hari ini kan batik bukan hanya dikenal secara konteks lokal, nasional, bahkan hari ini batik juga dikenal sudah secara konteks internasional. Mudah-mudahan nanti batiknya Kak Elok dan Kak Beru nanti bisa mendunia. Amin, amin. Kalau untuk Kak Elok, next stepnya, langkah selanjutnya apa? Apa ya? Hmm. Ya pengen buat batik lagi, buat desain lagi yang baru, nanti pengennya buat baju gitu. Buat baju. Iya. Jadi, dan itu apakah nanti juga bajunya itu akan dikenalkan dengan cara diperjualbelikan atau gimana? Wah. Belum ada Belum gambaran. ada gambaran ke sana. Cuman terus dikembangkan saja Iya. ini hobi untuk menggambar, membatik ini ya. Luar biasa. Nah, sekarang terakhir, karena tadi kita sudah lihat bagaimana lika-liku proses perjuangan para pemenang ini sampai kemudian kita tahu bagaimana dibalik desain yang akhirnya memikat para juri untuk menjadi juara itu. Ada nggak tips buat dari kakak-kakak ini, buat sahabat-sahabat religi yang ingin punya bakat yang serupa, ingin mengembangkan bakatnya? Ada nggak tipsnya? Biar mereka juga tetap konsisten, tetap berkarya. Dari Kak Elok dulu. Tipsnya ya sering-sering dilatih buat batik kalau yang pengen batik, karena kalau lama nggak batik, nggak nyanteng tuh tangan kaku. Oh gitu. Jadi harus dilatih terus. Harus dilatih Iya. terus. Ternyata konsistensi untuk terus mau berlatih itu penting ya. Iya. Oke, kalau untuk Kak Beril, ada? Hampir sama-sama Kak Elo, sering-sering berlatih dan pantang menyerah. Pantang menyerah, sering-sering berlatih dan pantang menyerah, luar biasa. Karena pemenang tidak akan pernah menyerah, sementara orang yang menyerah dia tidak akan pernah jadi pemenang. Jadinya kalau kita ingin menjadi pemenang seperti Kak Beril dan Kak Elok, maka jangan pernah menyerah. Itu kuncinya ya. Selamat untuk Kak Elok dan Kak Beril. Dan saya mengucapkan terima kasih hari ini sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di ruang podcastnya Kemenak Kota Kediri ini. Terima kasih ya, dan mudah-mudahan tidak kapok untuk nanti suatu saat kalau diundang lagi ke sini. Iya. Oke, untuk sahabat religi, apa yang kita tadi sudah kupas, mudah-mudahan itu akan jadi inspirasi, jadi tambahan wawasan untuk sahabat religi dimanapun berada. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada hari ini. Dan untuk sahabat religi dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita Kemenak Kota Kediri. Kemudian komentar yang positif. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya. Dan terakhir hari ini kita akan penyerahan untuk baketnya kepada pemenang lomba batik pada hari ini. Dan nanti langsung diserahkan oleh Bapak Kasubag TU Kementerian Agama Kota Kediri. Oke, terima kasih untuk Bapak Kasubag TU Kementerian Agama Kota Kediri yang sudah mendukung dan mengapresiasi para pemenang untuk lomba desain batik yang alhamdulillah hari ini mudah-mudahan itu nanti akan terus bermanfaat dan bisa berkembang terus sampai ke depannya. Amin, amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.